Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu lagi prepare untuk akpol atau sekolah kedinasan tahun 2026, stop scrolling ya. Karena di video ini, aku bakal kasih kamu breakdown lengkap materi bahasa Inggris yang paling sering keluar, plus strategi biar kamu nggak cuma ngerti, tapi bisa ngerjain dengan cepat dan tepat. Welcome to AWLN First, where discipline builds confidence and preparation creates success. Oke teman-teman, di sini saya akan share sedikit mengenai panduan ujian bahasa Inggris for Akpol and Sekolah Kedinasan 2026. Nah, langsung aja ya, kita masuk ke part 1. Yang pertama, grammar and structure. Ya, grammar and structure. Kenapa di sini ada structure? Jadi structure itu adalah merupakan salah satu bentuk contoh soal dalam English Academic Test seperti TOEFL contohnya, di mana kita diminta untuk melengkapi sebuah kalimat tentunya dengan segala ilmu grammar atau tata bahasa Inggris yang kita miliki. Nah, grammar ini merupakan foundation atau fondasi. Pertama, kita harus bahas fondasinya dulu, yaitu adalah tadi apa? Grammar. Karena seringkali banyak yang gagal tuh bukan karena nggak bisa bacanya, tapi karena kita itu lemah pengetahuan di grammar ini. Nah, salah satunya ya, yang pertama nih di part grammar itu ada tenses. Yang wajib banget kita kuasai, keluarga tenses itu ada 4 ya di sini. Yang pertama ada present, simple present, and then simple past, present perfect, past perfect, and future. Oke. Gini, misalnya ada soal she bla 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 here since 2020. Ada option A works, B work, C has work. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Iya, karena di situ ada kata since ya, since 2020 gitu ya. Nah, dia jadi harus pakai yang C ya, has work. Nah, jadi nanti bentuk soalnya kira-kira seperti itu, ada kalimat terumpang ya, kita harus diminta untuk mengisi ya kalimat yang kosong tersebut. Nah, kata since itu merupakan salah satu alarm atau trigger kata keterangan waktu untuk present perfect. Contohnya ya, di sini ada since or for, dia untuk present perfect. Kalau yesterday itu untuk simple past, kalau misalnya by the time itu untuk past perfect. Jadi ini merupakan signal words ya, atau kata keterangan waktu yang dimana bisa menjadi sinyal kapan kita menggunakan tenses ini. Gitu. Nah, selanjutnya ada subject verb agreement. Di sini merupakan hal yang paling basic menurut saya, karena apa? Kita harus tahu subjek. Yang termasuk subjek itu apa aja. Nah, biasanya kalau subjek ini tuh posisinya ada di awal kalimat, teman-teman. Nah, biasanya juga dia disebut noun atau kata benda. Oke, contohnya saya ya, saya manusia, saya juga sebagai subjek. Misalnya I, they, he, she, it, you, we, itu juga merupakan subjek. Nah, subjek itu dibagi 2, ada yang singular, ada yang plural. Ketika kita subjeknya itu singular atau cuma tunggal alias sendirian, maka verb atau kata kerjanya atau predikatnya, maka kita harus berikan imbuhan s or es. Tapi kalau misalnya subjeknya itu lebih dari 1, banyak, plural atau jamak, itu kata kerjanya harus base verb atau verb 1. Ya. Jadi tanpa tambahan s or es. Example. Anissa walks every morning. Anissa walks every morning. Anissanya sebagai subjek, walks
ya, berjalan pakai S karena Anisanya cuma sendiri dan tunggal. Every morning itu merupakan kata keterangan waktu. Lalu gimana kalau plural? Kalau plural, example. My family and I talk about your future university. Nah, berarti my family and I talk, ya, berbicara. My family and I-nya itu berarti ada dua subjek di situ alias plural atau jamak, maka kata kerjanya kita tidak perlu berikan imbuhan s or es. About your future university, tentang universitas impian kamu gitu ya. Nah, itu subject verb agreement. Selain itu, kalau misalnya nih kalian bertemu ya di awal kalimat itu ada kata everyone, someone, anybody, and nobody, itu bukan termasuk ke dalam plural atau jamak, tapi itu singular atau subjek yang sendirian atau tunggal. Contohnya, everyone is ready. Nah, everyone itu merupakan subjek yang tunggal atau singular. Seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada passive voice nih. Passive voice nih materi SMA sekitar kelas 11 atau kelas 12. Nah, passive voice ini rumusnya tuh sebenarnya simple ya. Di sini kalau kita lihat ada subject plus to be plus verb 3. Nah, contohnya ada kalimat seperti ini. The report was submitted yesterday. Jadi the report was submitted yesterday. Kata kuncinya ada di to be plus verb 3. Jadi kalau misalnya kalian bertemu to be dan ada verb 3-nya, berarti dia merupakan passive voice. Nah, kalian juga harus ngerti nih pasif di semua tenses. Contohnya ada is built, was built, will be built, has been built. Jadi ada to be-nya masing-masing. Nah, biasanya untuk passive voice ini munculnya itu ada di bentuk soal error recognition atau error analysis atau written expression. Dia itu meminta kita untuk menunjukkan dalam kalimat tersebut yang sudah di-underline atau garis bawahi mana yang salah. Nah, biasanya passive voice muncul di bentuk soal seperti itu. Oke, next part teman-teman. Di sini ada conditional sentences atau pengandaian. Nah, pola yang harus kita hafal itu ada 3 sih sebenarnya. Yang paling sering keluar itu ada type 1, type 2, and type 3. Nah, kalau type 1 itu real future. Maksudnya apa real future? Dia itu real atau fakta. Real ya atau nyata. Tapi kalau type 2 dia unreal now. Kalau misalnya type 3 itu biasa kita gunakan untuk regret atau penyesalan. Seperti itu ya. Itu conditional sentences. Nah, ini nih selanjutnya. Ini yang kelihatannya tuh sepele, tapi tuh sering banget ngejebak kita kalau lagi ada di English Academic Test. Ada gerund and to infinitive. What is gerund? Jadi gerund itu merupakan verb ing, di mana dia kata kerja berimbuhan ing, tapi dia fungsinya bukan sebagai kata kerja. Dia fungsinya bisa menjadi kata benda untuk posisi subjek maupun objek. Contohnya, swimming is fun. Swimming is fun. Kata swimming di sini merupakan kata kerja, teman-teman, verb ing. Tapi karena posisinya ada di awal kalimat, maka kita tidak bisa sebut dia kata kerja. Kita sebut dia sebagai gerund. Nah, contohnya lagi, kalau misalnya kalau ini to infinitive ya, teman-teman. Kalau to infinitive ini kita gunakan ketika kita mau membuat kalimat ke sesuatu yang ada tujuannya or purpose. Contohnya, stop to smoke. Stop to smoke. Berhenti untuk
merokok. Stop to smoke. Jadi berhenti untuk merokok. Jadi untuk itu kan artinya untuk ya. Jadi ada purpose-nya. Gitu ya. Nah, untuk gerund and to infinitive ini karena mereka itu bukan kata kerja ya, gerund and to infinitive, jadi ada trigger verbnya. Jadi ada kata kerja yang men-trigger kapan sih kita harus pakai gerund, kapan sih kita harus pakai to infinitive. Nah, kalau misalnya gerund, kalau kalian di dalam bentuk soal melengkapi sudah bertemu dengan ada enjoy, avoid, ada lagi nanti recommend, ada finish. Nah, itu kita harus pakai gerund. Tapi kalau to infinitive, contohnya ada decide, ada plan, ada want. Nah, itu kita harus pakai to infinitive. Seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya yang F, ada comparison degree. Kalau misalnya comparison degree ini biasanya muncul itu dalam bentuk soal melengkapi kalimat ya. Di sini ada 3 macam comparison degree. Yang pertama positif, komparatif, superlatif. Apa sih Kak comparison degree itu? Jadi kita mau membandingkan sesuatu atau kita mau bilang setara, perbandingan, ataupun kita mau bilang paling. Nah, kalau misalnya yang setara itu contohnya gimana? Kita mau bilang sama cantiknya, kita bisa pakai as beautiful as. Sama kerasnya, as hard as. Jadi polanya adalah as bla 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 as. Nah, bla 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 atau titik-titik ini kita harus isi dengan kata sifat atau kata keterangan, adjective or adverb. Nah, kalau komparatif artinya kita mau membandingkan sesuatu. Kalau komparatif ini menggunakan after adjective, short adjective, kata sifat yang pendek, kita beri imbuhan atau akhiran er. Contohnya, tall, her, taller, dan gitu ya. Kalau misalnya dia long adjective atau adjektifnya yang panjang, kita ambil kata beautiful. Beautiful, dia ada 3 suku kata, makanya dia termasuk ke dalam long adjective. More beautiful than. Nah, kalau dia panjang dia pakainya more. Nah, superlatif rulesnya juga hampir mirip seperti itu. Bedanya kalau superlatif itu pakai the, bla bla bla. Ya, the plus short adjective diberikan short adjective-nya itu akhiran est atau est. Example, tall-nya tadi jadi the tallest. The tallest. Itu kalau short. Gimana Kak kalau misalnya panjang adjektifnya? Kita ambil kata adjektifnya itu interesting ya. Harus pakai the most. Jadi the most interesting. Bedanya kalau komparatif pakai ada than-nya, kalau di superlatif itu nggak ada than tapi ada the most interesting, the most beautiful, the tallest, the hardest. Oke, the most beautiful gitu. Jadi kita tidak boleh double ya. Misalnya udah pakai are terus pakai more lagi, sudah pakai the est terus pakai the most est. Nah, itu tidak boleh. Seperti itu ya. Nah, di sini ada adjective clause. Adjective clause itu merupakan klausa kata sifat di mana isinya ada relative pronoun di dalamnya atau kata ganti. Di sini ada who, ada whom, ada which, ada that, ada where, ada when. Seperti itu. Nah, kapan kita pakai who? Kalau kita dalam sebuah kalimat itu untuk menggantikan kata ganti orang, manusia, wajib bin kudu, pokoknya itu harus pakai who. Terus kalau misalnya which di sini ya, kalau which itu digunakan untuk kata ganti apa? Things. Ya, things itu adalah benda. Kalau tadi bedanya who itu untuk orang, kalau misalnya which dia untuk benda atau hewan gitu ya, or animals. Contohnya kalau yang who dulu ya. Kalau yang who itu misalnya the girl who won.
the girl who won. Jadi the girl kan anak kecil ya, manusia. Nah, and then who. Jadi dia sebagai kata ganti. Selanjutnya kalau which. Nah, ini kan bisa untuk hewan atau benda. Contohnya the car which, ya. The car which. Nah, selanjutnya ada whom. Kalau whom ini dia juga untuk orang tapi dia posisinya sebagai objek. Contohnya gini, the girl whom I met, the girl whom I met, gitu ya. Jadi ada the girl whom I. Jadi dia ketemu the girl-nya itu subjeknya dia orang, and then whom I bertemu objeknya itu juga orang lagi. Itu kita pakai whom. Nah, whose itu sebenarnya ada satu lagi ya, ada whose. Kalau whose itu kita gunakan untuk sesuatu yang kita miliki. Contohnya gini, the man whose car was stolen. The man whose car was stolen. Jadi laki-laki yang mobilnya telah dicuri gitu ya. Nah, terus ada that. That ini artinya itu yang ya, bukan artinya bahwa. Nah, kalau that ini essential, dia bisa digunakan untuk people, animals, ataupun juga benda. Kalau ini where and when, ya ini sesuai ya, arti katanya di mana dan kapan. Ini untuk place and time ya, when itu. Selanjutnya ada parallel structure. Nah, ini sebenarnya udah lumayan agak kompleks ya. Parallel structure ini jadi ada kaitannya dengan materi conjunctions atau kata penghubung. Dimana ketika kita di sini mau pakai and, berarti kita mau mengucapkan hal yang setara. Setara yang dimaksud adalah di sini ada kegiatan reading, writing, and speaking. Reading, writing, and speaking. Jadi polanya harus setara atau sama. Ing. Verb ya, verb ing, and verb ing. Seperti itu namanya parallel structure. Oke. Nah, ini ada figure of speech and context. Nah, jadi kalau misalnya figure of speech ini itu adalah part of speech gitu ya. Maksudnya ada noun atau kata benda, ada adjective itu kata sifat, ada adverb itu kata keterangan, dan yang lain-lainnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya. Tadi ya, kalau error recognition itu adalah bentuk soal yang kita diminta untuk menentukan mana yang error ya, cari yang salah intinya. Tadi ya, ini materinya ada tenses, SVA, preposition. Nah, preposition ini merupakan kata depan. Contohnya ada in, on, at. Jadi dia preposition itu dibagi ya, ada preposition of place, ada preposition of time, sama preposition of directions ya. Kalau untuk time and place itu yang paling sering muncul ada in, on, at, itu sama ya, ada untuk in yang untuk time, ada in yang untuk place, ada on yang untuk place, ada on yang untuk time, dan begitu pun sebaliknya. Terus kalau directions itu biasanya kata depan yang digunakan untuk menunjukkan arah. Contohnya behind, between, in front of, yaitu merupakan preposition. Double subject and verb from. Nah, untuk vocabulary-nya itu gimana untuk kosakatanya? Biasanya sih tergantung ya. Kalau dia memang mengikuti standar, dia biasanya sih sudah menggunakan level C1 until C2, dimana itu sudah advance. Tapi memang ada beberapa instansi yang masih menggunakan level B1 atau B2. Ya. Nah, di sini contohnya biasa kita mau bilang meningkatkan itu pakai improve, tapi kalau sudah dalam level kosakata C1 atau C2, kita pakai katanya apa? Enhance. Ya. Lalu selanjutnya ada important. Kita mau bilang penting, kita pakainya important, tapi kalau di vocab C1 or C2 kita nggak pakai ini, bilangnya significant. Ya. Nah, ini sinonim atau persamaan kata. Nah, ada antonim, tapi ini cukup jarang ya kalau lawan kata. Ada increase, lawan katanya adalah decrease. Nah, ini sentence completion ini merupakan bentuk soal structure. Jadi ada fill in the blank, ini berkaitan dengan grammar and logic. Nah, ini ada connector atau kata penghubung. Contohnya ada although, because ya, ada di dalam materi tenses and parallel structure.
Selanjutnya nih yang paling males banget kalau kita kerjain dalam English Academic Test ya, itu ada reading comprehension. Kenapa? Karena kalau reading comprehension ini itu biasanya eh kita tuh bingung gimana cara ngerjainnya padahal teksnya tuh panjang banget. Teman-teman, kita tuh harusnya nggak baca teks itu secara keseluruhan ya. Jadi tuh kita bisa baca tuh skimming sih. Skimming itu adalah kita menentukan ide dari setiap paragraf. Atau kalau kalian mau scanning detail, itu juga bisa. Nah, ada beberapa bentuk soal di dalam reading comprehension. Oke, okay? Ada bentuk soal kita diminta untuk mencari main idea atau ide utama. Ada lagi detail information. Kalau detail information itu berarti kita harus lihat pertanyaannya dulu, baru pertanyaan tersebut minta kita mencari detail information apa, lalu kita ke teks. Oke, selanjutnya inference, ada reference, lalu ada vocab. Vocab ini maksudnya adalah sinonim biasanya atau persamaan kata. Nah, di reading comprehension itu kan tadi ya salah satunya ada vocabulary question. Vocabulary questions ini termasuk ke dalam sinonim. Selanjutnya ada detail information. Selanjutnya ada lagi bentuk soal yang dimana kita diminta untuk mencari di bawah ini mana yang tidak disebutkan di dalam teks. Nah, kalau seperti itu, contohnya, which one is not mentioned in the below. Jadi, kalian diminta tuh melihat multiple choice-nya itu yang tidak disebutkan di dalam teks di atas itu yang mana aja, yang mana. Nah, itu namanya bentuk soal bentuk soal yang lumayan agak susah. Ada lagi yang lebih susah, yaitu kita diminta untuk summarizing atau conclude, atau kita juga diminta untuk menarik kesimpulan. Nah, itu kalau kayak gitu kalian harus cari yang bisa mencakup informasi secara keseluruhan meskipun dalam satu kalimat. Itu juga kita harus lihat optionnya dulu, baru kita cek ke teksnya. Seperti itu ya. Nah, ada connectors, ada transitions. Ya, tadi kalau connectors ini hampir mirip ya, ini ada kata penghubung. Nah, yang paling sering keluar ada kata cause effect, untuk cause effect, sebab akibat, ada therefore, because, nanti bisa juga pakai for ya. Jadi FYI, untuk for and since itu juga bisa diartikan karena. Tergantung nanti konteks kalimatnya seperti apa. Lalu kalau ada contrast, kita pakainya although, despite. Kalau addition itu adalah tambahan gitu, kita pakai moreover atau furthermore. Nah, ini prepositionnya. Nah, di sini ada preposition yang dimana dia pairings. Contohnya ada interested in, responsible for, consist of, depend on, similar to. Ini tuh jadi sudah pasangannya. Ketika ada kata interested, interest, responsible, consist, itu kita nggak bisa consist in. Nah, jadi pakainya consist of. Depend juga sama, kita nggak bisa depend of. Nah, kita pakainya harus depends on. Similar of, nah itu juga nggak ada. Tapi kita pakainya apa? Similar to, gitu ya. Nah, yang terakhir ini ada word from. Ya, word from ini adalah bentuk kata. Ada verb, ada noun, ada adjective. Jadi, kalau dalam verbnya kita pakai kata decide, tapi untuk bentuk nounnya decision. Bentuk adjektifnya decisive. Jadi dalam kata itu, dalam bahasa Inggris, ada macam-macam kelas katanya. Decide, memutuskan. Ada kata bendanya ternyata decision, keputusan. Adjective, decisive. Seperti itu ya. Nah, ini ada ya literal versus implied meaning, ya, used for reading inference. Ya, jadi kita memang harus fokus ya sama apa bentuk soalnya, apalagi untuk reading. Nah, gimana sih strateginya biar lulus gitu ya, atau at least kalian bisa mengerjakan soalnya? Kalau dari saya sih, yang pertama, kalian harus paham
dan mengerti, ya bukan hanya sekedar hafal ya, paham dan mengerti penggunaan grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris itu sendiri. Lalu vocabulary kalian itu harus banyak. Kalian harus sering, ketika kalian nggak tahu kata bahasa Inggris, misalnya ada kata happy, kalian nggak tahu arti happy itu apa, nah kalian langsung searching, kalian harus bisa langsung search, langsung cari apa artinya, gitu ya. Nah terus selain itu, kalian juga harus sering latihan soal, minimal kalian harus drilling itu ya at least 20 until 30 questions ya setiap harinya. Dan ketika kalian ada kesalahan menjawab dalam latihan soal itu, kalian harus review. Oh, ternyata dari 15 soal atau misalnya 30 soal ini, aku masih banyak salah di bagian tenses yang mana, gitu ya. Atau aku masih banyak salah di sinonim yang mana, atau masih banyak salah di reading comprehension dalam bentuk pertanyaannya seperti apa. Oke, seperti itu ya. Oke, ingat ya semuanya. Kalau misalnya nanti kalian gagal, bukan berarti kalian itu nggak pintar. Tapi kalau misalnya kamu gagal, kalau berhenti latihan. Nah, preparation today is the key to success tomorrow. Ya, master the basics, sharpen your strategy, trust your discipline. Because confidence is not magic, it's built from repetition. This is Awil, and first, don't forget to like, comment, and subscribe if this helps you. See you in the next mastery session. Good night.